Halo, pernah ngerasa deg-degan gitu saat mau negosiasi? Wah, sering lah ya. Entah itu minta naik gaji, atau nawar properti gitu kan. Atau bahkan, ya ampun, urusan sehari-hari aja kadang bikin tegang. Nah, sumber yang Anda berikan ini, buku soal seni menang negosiasi, kayaknya punya banyak jawaban nih. Iya benar. Kali ini, yuk kita gali intisarinya bareng-bareng. Biar Anda semua bisa lebih pede dan efektif gitu. Mari kita bedah yuk. Setuju banget. Yang bikin sumber ini kuat tuh, yaitu perpaduan antara psikologi sama strategi praktisnya. Oke? Kita bakal fokus ke ide-ide kunci aja deh yang bisa langsung Anda pakai. Biar lebih siap gitu kalau ada negosiasi lagi. Sip. Poin pertama nih, yang ditekankan sumber ini, dan ini kayaknya fundamental banget ya. Kemenangan itu mulainya dari kepala. Dari pikiran ya. Iya. Ada konsep menarik, efek Walenda. Pernah denger. Oh, yang pemain akrobat itu ya? Betul. Intinya, kayak dia di atas tali, kita perlu visualisasiin suksesnya secara intens. Jangan malah bayangin gagalnya. Gitu ya. Jadi kayak apa ya, memprogram ulang otak biar ngarapnya menang gitu. Kurang lebih gitu. Dan ini bukan sekedar angan-angan kosong loh, ini nyambung ke kebutuhan psikologis dasar kita, harga diri. Harga diri. Gimana tuh hubungannya? Contoh di buku ini soal jam tangan mewah itu bagus banget. Orang beli itu kan bukan cuma perlu penunjuk waktu aja, tapi ya biar merasa lebih baik tentang diri sendiri, gitu. Nah, dalam negosiasi, seringkali kita tuh berurusan sama pemenuhan kebutuhan yang nggak kelihatan kayak gini, bukan cuma soal angka melulu. Tapi apa visualisasi sukses ini gak berisiko bikin kita jadi, overconfident gitu? Terus jadi lenah? Gimana buku ini nyimbanginnya sama persiapan yang realistis? Nah, itu pertanyaan bagus. Sumber ini tuh nekenin visualisasi sebagai tambahan ya buat persiapan matang, bukan penggantinya. Oke, jadi bukan cuma modal PD doang ya? Bukan. Tujuannya tuh buat bangun keyakinan internal yang kokoh. Nah, keyakinan ini yang nyambung sama harga diri tadi, nanti bakal kelihatan dan yang ngaruh ke dinamika negosiasinya. Oke. Saya jadi paham koneksinya sekarang. Nah, kita geser ke teknik nih. Sumber Anda ini kan nyorot perbedaan antara cuma ngomong sama benar-benar membujuk. Betul. Kuncinya katanya bukan dominasi percakapan, tapi justru mengendalikan alurnya secara halus. Gimana tuh caranya? Ada dua hal utama sih. Dengerin secara aktif, terus pakai pertanyaan yang terarah. Contohnya gimana tuh? Ada contoh bagus soal manajer produksi sama pembuat kostum. Si manajer nanya, jadi kostum nggak bisa siap tanggal 15 karena nggak ada tafeta oranye dan penjahitnya sibuk. Oke, itu buat mastiin pemahaman ya? Ya, sekalian fokusin masalahnya. Terus dia lanjut nanya lagi, apakah berarti kalau saya sediain tafeta hari Senin dan penjahitnya bisa lembur, kostumnya bisa siap tanggal 15? Wah. Pertanyaan kedua ini halus banget kan ngarahin ke solusi yang dia mau tanpa kelihatan nyuruh. Iya ya, cerdik banget itu. Selain nanya, ada cara lain nggak buat ngarahin percakapan yang dibahas? Ada. Sumber ini nyebut taktik channeling. Atau menyalurkan gitu ya. Channeling, maksudnya? Jadi, kita secara sadar batasin pilihan yang kita tawarin buat ngegiring lawan bicara ke kesimpulan yang kita mau. Tapi mereka nggak merasa dipaksa. Oh, kayak pelayan restoran yang nawarin 2 pilihan dessert doang, padahal mungkin ada banyak, tapi dia mau jual yang 2 itu aja gitu. Nah, persis kayak gitu. Oke. Lalu ada trik-trik praktis lain nih yang cukup mengena ya di sumber Anda. Salah satunya soal pakai angka. Kenapa angka ganjil kayak Rp1.985.000 itu dianggap lebih kuat dari Rp2.000.000? Nah, ini soal persepsi sih. Angka ganjil itu ngasih kesan kayak, udah, dihitung mateng-mateng. Kayak ada dasar kalkulasinya gitu loh. Jadi nggak asal sebut ya? Iya, kalau angka bulat kesannya malah kayak angka awal yang masih kasar dan ya kebuka banget buat ditawar lagi. Ini soal persepsi ketelitian sama keseriusan tawaran kita. Menarik. Selain angka, ada satu kata simpel nih yang katanya punya kekuatan gede. Tolong. Gimana bisa kata ini jadi senjata negosiasi? Kata tolong itu nyentuh sisi manusiawi kita kan? Sumber Anda ngasih contoh pas negosiasi tiket atau reservasi gitu. Terus? Pas kita minta tolong, itu kayak ngaktifin keinginan alami orang buat ngebantu.
dan merasa dibutuhin. Ini seringkali lebih efektif loh daripada sekedar minta atau lebih parah lagi, nuntut. Jadi ngubah dinamika dari lawan jadi potensi kawan gitu ya? Bisa dibilang gitu. Dari konfrontasi jadi potensi kolaborasi. Oke, taktik-taktik tadi kan berguna kalau negosiasinya jalan lumayan lancar ya. Tapi pasti sumber Anda juga bahas skenario sulit dong. Kalau situasi udah panas atau wah buntu nih. Tentu dibahas. Saran utamanya, jangan langsung adu argumen atau keras kepala. Terus gimana? Sebaliknya, pecah masalah gedenya jadi bagian-bagian kecil, yang lebih gampang diurus gitu. Contohnya? Contoh soal anjing tetangga, si Spike Doberman itu. Iya. Relevan banget. Daripada langsung nuntut anjingnya dikurung kan? Iya, bisa langsung berantem tuh. Nah, mending mulai dulu dari fakta. Anak saya takut nih main di luar. Terus sampaikan logikanya. Kehadiran Spike yang tanpa pengawasan bikin mereka takut. Baru deh ajak cari solusi bareng. Bisa gak ya kita cari cara biar anak-anak aman, tapi Spike juga tetap bisa aktivitas? Jadi fokusnya ke penyelesaian masalah bertahap ya, bukan konfrontasi. Oke. Ada lagi soal ngadepin kebuntuan? Ada yang krusial banget. Selalu kasih jalan keluar yang menyelamatkan muka buat lawan bicara. Saving face ya? Betul. Bahkan pas posisi kita kuat. Ini buat jaga martabat mereka dan ya ujung-ujungnya jaga hubungan baik. Penting tuh. Terus kalaupun perlu ngasih peringatan nih, pakai peringatan halus aja. Yang dibingkai jadi masalah bersama. Bukan ancaman langsung. Contohnya? Misalnya bilang, kalau kita nggak sepakat soal ini, dampaknya bisa ngerugiin proyek kita berdua loh. Bukan, kalau nggak setuju, saya batalin. Beda kan rasanya? Beda banget. Lebih enak didengar ya. Terus kalau soal angka, benar-benar deadlock. Kayak soal gaji gitu. Nah, ada ide unik namanya arbitrase bisbol. Arbitrase bisbol. Gimana tuh mekanismenya? Kok kayak olahraga? Mirip, tapi buat angka. Jadi, kedua pihak ngajuin angka final mereka, tertulis. Rahasia. Oke. Terus pihak ketiga, arbitratornya, itu harus milih salah satu dari dua angka itu. Gak boleh cari jalan tengah atau kompromi di antara keduanya. Wah, jadi harus milih salah satu ya? Iya. Ini nekan kedua belah pihak buat ngajuin angka yang paling realistis dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena kalau angkanya ngawur, takutnya malah angka lawan yang dipilih karena lebih masuk akal meskipun jauh dari harapan. Wah, menarik banget mekanismenya. Oke deh, ini rangkuman yang bagus banget dari sumber Anda. Jadi, intisari penting buat Anda bawa pulang nih, dari obrolan kita, negosiasi itu bukan cuma adu argumen ya. Jauh lebih dari itu. Ini soal bangun pola pikir pemenang dulu, terus ngendalin alur secara cerdas, manfaatin psikologi lewat taktik kayak angka ganjil, atau kata tolong tadi. Dan yang nggak kalah penting, yaitu navigasi kesulitan dengan kepala dingin dan konstruktif. Tepat sekali. Sumber Anda ini emang kaya banget strateginya. Nah, sebagai penutup nih, ada satu hal menarik buat Anda renungin lagi. Buku ini kan banyak fokusnya ke cara menang ya. Iya, betul. Tapi tersirat juga pentingnya jaga hubungan sama rekan kerja, klien, bahkan ya keluarga. Pertanyaan buat Anda nih, gimana kesadaran soal pentingnya hubungan jangka panjang ini bisa ngebentuk ulang cara Anda negosiasi ke depannya? Bahkan pas Anda lagi ngejar hasil terbaik buat diri sendiri. Pertanyaan bagus tuh buat direnungin. Iya kan? Sebuah refleksi yang mungkin berguna. Oke deh, sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya ya.